Lama lagi. Baik, ini nanti mau diakhiri sampai jam berapa Pak Maliki? Mau sampai maghrib atau sampai Isya? Ini jam berapa ini? Saya belum penasaran nih. Ah, Ya terus nanti dipercepat saja. Yang penting nanti intinya bisa dicapai gitu aja. Kita lihat aja nanti. Nanti kalau sudah selesai waktunya kok belum ya diingatkan. Kurang oh, berapa menit siap. gitu ya. Ini potong banyak ini dari Kepotong berapa? sholat. Ini belum sholat nah? Sudah, tinggal Pak Maliki kan yang Udah, belum. Pak. Oh saya ya jam setengah 4. Oke dah, mulai sekarang aja nanti cara percepat. Kita Oke, canggih. jangan terlena ya Pak. Eh? Jangan terlena dengan Oh peserta iya, gitu. ini urusan dunia nggak apa-apa. Tapi ini kan juga bagus juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah. Kita Oke, wah nanti cepet tak, cepet cepet. Nanti oke, oke, setengah lima atau jam 5 kurang seperempat selesai. oke, Semoga. oke. Oke. Itu oke. Baik, baik, Oke. Bapak Ibu. Materi akan dilanjutkan oleh Bapak Maliki. Nah, karena ini mempersingkat waktu, perkenalannya juga dipersingkat, nggih, Pak Maliki. Oke, siap. Oke, monggo dilanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nanang. Waduh. Sugeng sonten Bapak Ibu, Mas, Mbak Yu, Kakang. Oke. Sugeng sonten, Pak. Santan, Pak. Ya, saya tak kenalan singkat saja. Sebentar, saya carikan. Ini materi wawasan kebangsaan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Mukodimah ikut yang depan-depan tadi aja. Eh, materi ini wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara. Tapi nanti saya akan lebih fokus pada tugas panjenengan saja, sedikit Mukodimah saja, karena materi ini harapan saya panjenengan sudah download modulnya. Sudah ya? Sudah yang di Swagger ya, Pak? Iya, sudah. Artinya jenengan sudah membaca. Dan itu tergantung. Nah, arep cepet paham yo sering diwaca, nah orang pengen cepet paham yo ora diwaca. Nah, nanti kalau saya terlalu dalam di materi ini, nanti tugas akhir panjenengan akan terbengkalai. Makanya nanti sekilas info saja untuk materi, yang penting kita akan ke inti dari permasalahan, inti dari materi ini. Baik, untuk melanjutkan, ya kita akan kenalan dulu sebagai awalan. Ya, ini ya, dah. Ini sebetulnya slide ini untuk materi dinamika kelompok. Tapi saya tidak tahu karena Pak Mas Kentang harus kenalan Dewi. Sekarang silakan apa yang mau ditanyakan tentang saya, tak kasih waktu 2 menit. Oke, silakan dibuka, di unmute 2 menit. Nanti kalau sudah lebih dari 2 menit tidak boleh tanya tentang saya. Ya, silakan cermati. Kok kenalannya guru ngono tok ya? Pak, sebelumnya mengajar di mana, Bapak? Kok tahu kalau mengajar? Itu SPD, MPD. Oh itu ya. Ya, saya dosen MI, Bu. Oke. Dosen MI. Saya di desa, di Gedanganak. Di Gedanganak itu dari 90 sampai 2006 saya jadi guru SDMI. Jadi di MI saya sampai 2003 pindah ke SD. Kemudian 2006 saya pindah di sini.
Katanya kan Allah tidak akan merubah nasib seorang kalau orang itu tidak mau merubahnya sendiri, kan itu. Iya. Saya mengikuti itulah kira-kira. Itu Bu, Iya, Mbak apa Bu ini Bapak. nanti ya? Bebas ya mungkin ya. Bebas, Pak. Oke, Mbak Rofika Rita Iya. Utami. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Ngapunten Bu, nanti saya baru masih ngajar ini nggih. Ya, nggih. Monggo lanjut. Sorry sorry ada cukup? Oke, kalau cukup nggak ada yang tanya lagi ya. Oke, kalau cukup saya gantian sekarang. Saya kan belum dapat daftar panjenengan. Silakan panjenengan kenalan satu-satu yang dikenalkan, nama, panggilan, sama instansi. Nama panggilan itu kan nanti instansi itu kan nanti sebagai apa ya? Sebagai guru atau sebagai penyuluh atau sebagai dosen atau apa? Itu nggih, biar singkat nggih. Oke, nomor satu monggo. Sudah ada ketua kelas kelompoknya ini. Sudah, Bapak. Oke, silakan mau urutan nomor urut atas silakan bagaimana ketua kelompok? Siapa ketua kelompoknya? Bapak Syarif. Monggo Pak Iya, boleh Sarif. Mbak. Iya, saya dulu nggak apa-apa mengawali. Oke, Pak Sarif. Oke, perkenalkan nama saya Syarif Hussein. Saya asal dari Purwokerto, Banyumas. Wait, ya. Kemudian instansi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, jabatan penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Wangon, Pak. Masih di Banyumas. Oh, penghulu ya, Wangon. Oke, Yang oke. panggilannya Pak Sarif Pak Usen. Panggilannya Syarif saja. Sarif. Gak ada Oke, sajanya ya, Sarif saja ya. Sarif ya. Syarif. Oke, Pak Oke, Sarif penghulu. terima Ini kasih. kalau pengen dihalalkan itu tanya Pak Sarif. Oke, siap, monggo. Tadi Ayo. kata saya sudah halal semua nih, Pak. Oh, sudah halal semua. Oke. Oke, nomor dua, monggo lanjut. Yo, ayo Pak Sarif, ditunjuk aja Pak Sarif, Oke, kan cepet. urut mawon Putri dari Putri kalau nggak salah. Ya, Boleh. monggo. Ya, selamat sore Bapak. Izin nama saya Putri Ramawati, panggilannya Putri. Saya dari kantor Kemenak Kabupaten Grobogan. Penempatannya di kantor Kemenak sebagai pengawas jaminan produk halal. Terima kasih. Oh, produk halal. Produk halal ya kemana? Oke, panggilannya Putri, Mbak Putri. Kemenak Purwodadi. Oke, lanjut tiga. Monggo. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Rahma Desiani, panggilannya Rahma, saya mengajar di MTS 2 Klaten sebagai guru Oh, bahasa Arab. Oke, MTS 2 Klaten. Guru bahasa Arab. Oke, Mbak Rahma, lanjut. Kameranya di on kan, face-nya jangan separuh, Mbak Rahma. Nah, saya nggak lihatnya batu etok itu. Aku kenal batu etok lah repot. Ayo lanjut. Maaf Pak. Ya, monggo Pak Sarif, Mas Reddy, monggo. Randy. Ya, bismillah, perkenalkan nama saya Randy Widianto. Saya di instansi kantor Kemenak Kabupaten Klaten. Sekarang bertugas di KUA Tulung sebagai penghulu ahli pertama. Oh, penghulu Klaten ya, di Tulung. Oke, Mas Randy. Oke, Mas Randy, lanjutnya 5. Rinto, monggo Pak Rinto. Halo. Oke, Pak Rinto, monggo. Rinto Ismirat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Ismirat, Sarjana Pendidikan. Sering dipanggil Rinto. Saat ini saya di
Kerjanya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Guru ahli pertama, guru seni budaya. Di sekolah mana, Pak? MTS Negeri Semarang. Susuan. Iya, Susuan, Pak. Guru seni ya, Pak Rianto. Oke, Mas Rinto. Lanjut, 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rofika Rita Utami, biasa dipanggil Vika. Saya dari Kemenag Banyumas, ditempatkan di MAN 2 Banyumas sebagai guru biologi. Oke, guru di mana ya? Di Oke, Banyumas. Oke, Mbak Vika, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mutakiroh, asal Salatiga, dari UIN Salatiga, untuk perencanaan ahli, Pak. Perencana. Iya. Oke, Win. Salah 3. Oke, Bu Mudrika. Panggilannya siapa? Mudrika. Siti. Oh, Siti. Siti Oke, Mawar. salah toh. Siti. Saya manggilnya malah Mudrika. 8, monggo. Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Riful Ahida, biasa dipanggil Sofia. Saya asli dari Kendal, sekarang ditempatkan di Kemenak Kabupaten Banjarnegara sebagai guru bahasa Inggris di MTSN 3 Banjarnegara. Terima kasih. Oke, Banjarnegara Mbak Sofia. Oke, Pak. PS di Banjarnegara. Oke, 9, monggo. Ya, 9, aduh. 9 saya, Pak, lanjut ke Oke, yang 9, Vicky. monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vicky Vidya Anggitirawati, biasa dipanggil Vicky. Saya dari kantor Kemenak Kabupaten Purworejo, jabatan sebagai guru ahli pertama guru geografi di MAN Purworejo. Purworejo. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Vicky Purworejo. Masih ada satu, siapa? Masih ada 2 lagi, Pak. Oh, 11 orang. Iya, 11. Oh ya, monggo 10 siapa? Ya, nama saya Wahyu Aryani dari Kemenak Kabupaten Kebumen, sekarang bertugas di MTS Negeri 4 Kebumen sebagai guru bahasa Indonesia. Panggilannya? Ari. Ari. Ya. Ari ya? Iya, Ari. Oke, Ari. Ari ya, terakhir monggo. Aryani, Ari. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyudi dari kantor Kemenak Kabupaten Jepara untuk bekerja di instansi KUA tahunan, Pak, sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu di tahunan. Oke. Panggilannya Pak Wahyu, Pak Wahyudi, Pak? Wahyu saja, Pak. Wahyu. Oke, terima kasih 11 orang ini ya. Wahyu Aryani karo Wahyudi. Kelompok 4 angkatan 6 gitu ya. Angkatan 6. Oke, kelompok 4 angkatan 6. Terus saya salah. Mas Kentang, nanti saya dikasih daftar, kan nggak apa ya yang tik-tikan ya. Daftar peserta kelompok ini ya. Mas Kentang sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari materi yang pertama. Sekali lagi, saya tidak akan memperdalam materi, saya hanya sekilas saja menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan dan perilaku bela negara ini sangat penting sekali untuk kita sebagai calon pegawai negeri sipil. Ya, tugas saya di sini ikut membantu panjenengan semua menghilangkan huruf C. Oh, nggak dibantu menghilangkan huruf C. Biar tidak ada C-nya langsung jadi PNS. Maka
materi ini sangat penting sekali. Mengapa? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana sekali sih. Mengapa materi wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting? Ya, karena kalau kita mau ingat derasnya arus informasi, tantangan global yang semakin kompleks, itu butuh pemahaman yang kokoh. Butuh pemahaman yang kokoh tentang identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat ini, identitas yang kokoh. Orang itu banyak yang kadang membanggakan orang lain. Orang itu banyak yang membanggakan negara lain. Orang itu banyak yang membanggakan produk lain. Padahal nggone dewi itu sangat disenangi oleh orang lain. Kan repot itu. Makanya perlu kita bangun supaya identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu benar-benar kokoh dan kita memiliki komitmen untuk membelanya. Ini penting sekali. Karena kalau tidak ada komitmen untuk membelanya, ya kita leleh luweh. Apalagi kita sebagai ASN, yaitu aparatur sipil negara. Maka jangan sampai seorang ASN yang sudah masuk di sistem pemerintahan ini kok sampai bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ya kita harus mendukung. Kalaupun tidak sejalan dengan hati nurani kita, ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sistem. Jangan justru malah kita kuar-kuar ngomong alur ngidul ngitan ngulon, justru ngelek-ngelek pemerintah. Karena pemerintah itu ya termasuk kita sebagai ASN ini. Makanya perlu sekali. Karena apa? Kalau kita lihat Indonesia itu adalah negara yang sangat unik. Indonesia itu negara yang sangat unik dibanding negara yang lain. Dan Indonesia menurut Pak siapa itu Profesor Mahfud MD itu ada yang benar itu sejarah ya. Indonesia adalah satu-satunya negara yang berdiri di atas pengorbanan perjuangan bangsanya sendiri. Jangan lihat negara-negara yang lain. Yaitu ono sing hadiah, ono sing kesepakatan dan macam-macam. Dan Indonesia, ya Indonesia itu adalah persatuan bersatunya dari beberapa negara. Ono negara Majapahit, ono negara Sriwijaya, ono negara Demak, ono negara Ngayu Jakarta, macam-macam. Merelakan satu menjadi satu kesatuan. Beda kalau dengan kita lihat di luar sana ya, satu negara tapi justru malah pecah dari jadi beberapa negara. Kalau kita lihat Uni Soviet dulu itu ya, itu kan satu ya. Satu itu pecahnya ada di berapa itu? Kalau nggak salah itu 14-15 negara. Itu keunikan Indonesia itu kayak gitu Pak. Itu belum dilihat, baru dilihat sekilas. Kalau didalamin lagi, jerone itu geografinya itu kayak apa, bahasanya itu berapa, pulau-nya itu berapa, ya kan beribu-ribu pulau, aneka ragam kebudayaannya, agamanya ono piro. Itu satu keunikan yang ada di Indonesia. Belum dilihat dari luas negaranya. Dan dengan kalau ada yang sudah haji dari Indonesia ke Jeddah, itu kan bisa ditembus sekitar 9-10 jam. Ya kan? Indonesia itu Pak, dari ujung timur sampai ujung barat, Aceh tekan Papua, itu kalau lalui dengan pesawat terbang, itu hampir 9 jam. Jenengan munggah saka nanti Aceh ke Papua. Kan nggak mungkin nggak tidur kan? Tidur. Bangun tidur, namati ngisor, lihat ngisor bawah itu, ijek Indonesia. Tidur lagi 1 jam, ijek Indonesia. Tidur lagi 1 jam, ijek Indonesia. Betapa luasnya Indonesia itu. Kalau panjenengan Mekah atau haji, itu kan turun setengah jam, nggak tekan Malaysia, tekan India, tekan. Nah, itu sudah berapa negara yang kita lalui.
Itulah keunikan Indonesia. Makanya Indonesia itu negara yang sangat unik, yang sangat heterogen, tidak bisa diseragamkan, tapi bisa bersatu. Itu Indonesia. Nah, makanya perlu kita pahami apa yang menjadikan Indonesia bersatu. Itu ada 4 pilar. Nah, nanti Bapak bisa dibaca sendiri. 4 pilar itu adalah PBNU. Ini ada PBNU itu apa? Pancasila, B, Bhinneka Tunggal Ika, N, NKRI, NKRI, U, Undang-Undang Dasar 45. 4 pilar ini harus kita pertahankan. Yes. Sebagai seorang CPNS, sebagai orang PNS, atau orang yang masuk di lingkungan pemerintahan, atau orang yang hidup di Indonesia, mengakui orang Indonesia, maka 4 pilar itu harus dijaga. Supaya apa? Keberlangsungan negara itu tetap terjaga. Tugas siapa? Tugas semua orang Indonesia, terutama orang yang ada di dalam pemerintahan seperti kita ini. Oke. Ini pilar. Nah, bagaimana cara kita menjaga? Ya, kita harus bisa mengimplementasikan tugas sesuai dengan tupoksi kita. Sing dadi penyuluh, ya nyuluh sing genah, sing mengikuti aturan yang berlaku. Sing guru ya sama, mulang sing apik, ikuti aturan. Sing penghulu sama, sing dosen, perencana ya sama saja. Semua ikuti aturan yang berlaku untuk melaksanakan tugas. Ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita sudah termasuk kontribusi di dalam apa? Menegakkan, membela negara. Maka membela negara saat ini itu tidak mesti harus mikul bedil, mikul senjata, tidak. Tapi menolong sesama, bekerja dengan giat, rajin belajar, itu salah satu dari implementasi bela negara. Oke. Nah, karena kita itu memahami tentang wawasan kebangsaan yang notabene kayak begitu, kalau kita lihat di Indonesia itu sebagai sebuah taman yang notabene bermacam-macam aneka ragam warna bunga. Itu Indonesia. Tetapi ternyata bisa berdiri kokoh dengan 4 pilar tadi, Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka kita sebagai seorang ASN perlu mengimplementasikan sikap-sikap yang nyata, yang real di dalam dunia kerja kita, yang mencerminkan pelaksanaan dari bela negara itu. Minimal kontribusi apa yang kita bisa tahu. Salah satunya bagaimana kita bisa menganalisis masalah-masalah yang muncul di lingkungan kita, yang akan mengganggu lingkungan kerja kita, yang akan mengganggu kelangsungan lembaga kita, itu kita angkat untuk dicarikan solusinya. Itu adalah real implementasi dari bela negara. Kita sebagai seorang ASN yang notabene bekerja di masing-masing porsinya. Sing guru ya dadi guru, sing penyuluh, penghulu, dosen, perencana. Silakan bekerja sesuai dengan tupoksi panjenengan. Makanya yang pertama harus tahu tupoksi niki apa. Karena nanti akan di breakdown, akan dikupas di dalam sebuah analisis. Oke, lanjut, nggak usah kesuwen di sini. Nah, kemudian nilai-nilai bela negara. Bela negara itu ada 5 nilai. 1 nilai cinta tanah air, 2 nilai sadar berbangsa dan negara, 3 nilai setia kepada Pancasila, berkorban untuk negara, dan nilai ini kemampuan untuk bela negara. Jadi 5 nilai bela negara ini masing-masing nilai memiliki indikator. Indikator awal bela negara, kemampuan awal bela negara ada 5 indikator. Setia pada Pancasila 5 indikator.
Rela berkorban 5 indikator. Indikator-indikator itu nanti akan ada kaitannya dengan tugas individu panjenengan. Nah, tugas individu panjenengan apa? Nah, nanti kita akan bahas. Kita akan langsung ke sana karena gue nak kesuwen ngomong ini repot. Ya iki wong pinter-pinter ngomong santai wae. Nah, kan udah belajar dewi. Ya, karena kita dikejar dengan katanya, kejar apa namanya? Kejar waktu ya. Kita akan stop screen dulu. Nah, kita akan langsung ke tugas. Saya yakin materi ini nanti panjenengan bisa baca sendiri di modul, gitu nggih. Silakan buka modulnya. Kita akan langsung ke tugas kelompok dulu. Oh, tugas kelompok dulu, Wong. Tugas kelompoknya apa? Karena ada dua tugas, satu tugas kelompok dan dua tugas individu. Tugas kelompoknya ini. Nah, agenda 1 tugas kelompoknya jenengan nanti membuat video yang bertemakan apa namanya memvisualisasi bangsa Indonesia. Nah, ini wong 11 ya 11 orang toh. 11 ini harus setor video pada salah satu orang. Ya engko mbuh rembugan teko golek bareng-bareng ya ora apa-apa misalnya kayak gitu. Atau buat salah satu pokoknya golek video yang memvisualisasikan tentang Indonesia. Lah Indonesia itu apa? Keragaman. Contohnya budayanya, terus apa faunanya, terus keindahan alamnya, terus makanannya, terus macam-macam. Nah, itu gambaran. Dari 11 orang ini nanti dipotong-potong atau dikumpulkan jadi satu video. Jadi wong 11 iki nggawe video siji-siji engko dikumpulke dadi jadikan satu video. Disunting jadi satu video. Durasinya berapa menit? 5 menit. Video tentang apa? Visualisasi tentang bangsa. Kayak ketika bar TV, TVR biasa itu kan terakhir kan ada tampilan tentang Indonesia kan. Nah, alam, laut, budaya, pakaian, makanan dan lainnya. Kapan dikumpulkan? Ya sesuai nanti di LMS tadi. Oke, di LMS ya, di BLC. Nah, mengumpulkannya lewat apa? Cukup linknya saja. Nah, video jenengan tulis, jenengan simpan, linknya ditempelkan di web, kemudian di-upload. Nah, setelah video ini, di akhir video, jenengan kasih kalimat afirmasi. Afirmasi itu apa namanya? Apa jenenge kalau orang mengatakan apa sih? Lupa kan. Afirmasi itu gini, misalnya saya bangga jadi anak Indonesia. Nah, saya bangga. Jadi afirmasi itu menggambarkan kebanggaan dengan Indonesia. Ya, kebanggaan Indonesia. Masing-masing, gak usah lama, tapi singkat padat di akhir video. Jadi setelah tampilan budaya, visualisasi tadi, di akhir ada kata-kata afirmasi itu. Jadi 10 orang ya 10 orang, 11 ya 11. Masih waktunya masih ikut yang 5 menit tadi. Maka nanti videonya rasa suwi-suwi. Nah, itu satu. Oke. Nah, kriteria penilaiannya apa? Ketayatan substansi dari wawasan kebangsaan. Maka saya nonton video ini. Video ini itu menggambarkan Indonesia apa tidak. Terus kerja kelompoknya bagaimana? Kerja kelompok itu kan masih relatif ya, saya juga nggak tahu persis dihapusi sehingga video wong siji ya ora apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, tapi estetika video ini nak iso kalau bisa video itu dikasih narasi. Misalnya video itu pas menampilkan makanan, ya kasih aja narasi tentang makanan macam-macam makanan Indonesia. Terus pas budaya, ya tentang budaya Indonesia silakan kasih narasi. Nah, kenapa bisa estetika? Karena kebanyakan ketika tidak pas suntingannya, itu pas tampilan makanan,
sing dinarasikan tentang budaya kan nggak pas. Makanya nak pas makanan yo narasinya makanan, budaya ya budaya, kekayaan alam ya pas kekayaan alam. Itu nasab dari video. Jadi satu membuat video yang masing-masing orang tadi membawa satu video dikumpulkan jadi satu, maksimal durasi 5 menit, kemudian dikasih kalimat afirmasi. Oke, satu tugas kelompok. Tugas yang kedua membuat yel-yel. Ini videonya di sini ya. Nah, membuat yel-yel dan lagu kelompok. Sudah ada belum? Sudah. Yel-yel dan lagu kelompok. Kemudian yang ketiga membuat skenario role play. Jadi jenengan nanti mengangkat satu cerita sejarah Indonesia. Misalnya perjuangan Diponegoro atau perjuangan Sudirman atau apa. Jenengan buat skrip atau narasi atau apa? Dialognya. Nah, buat dialognya, kemudian dibuat skenario-nya. Jadi ditulis di kertas, dibuat PDF. Nah, besok ketika pertemuan yang kedua, jenengan sampaikan satu-satu. Ya, ini tugas ketua kelompok untuk memberikan tugas pada temannya. Bu, nanti jenengan yang menyampaikan yel-yel. Nah, yel-yel itu mau langsung dipraktekkan boleh atau urut-urutannya nggak masalah. Skenario juga kayak gitu. Skenario itu kan 15 menit. Kalau nanti terlalu lama kan repot. Paling tidak nanti role play dan yel-yel ini akan kita lakukan ketika pas tatap muka. Tatap muka di klasikal, tidak di sini. Karena nanti jenengan kayaknya ada klasikal ya, ada offline itu. Tuh, ya selanjutnya nah, ini ditaruh di sini sudah. Jadi tugas kelompoknya nggawe video, kemudian dikasih narasi, dikasih kalimat afirmasi terakhirnya. Yang kedua yel-yel sama lagu kelompok. Saya membuat role play. Jadi 3 kelompok ini, Pak. 3 kelompok, 3 tugas kerja kelompok. Berarti ini cukup membuat satu saja. Tapi harus terlibat semua. Dari di skenario role play ini, panjenengan nanti apa melakukan apa, siapa melakukan apa, itu harus cetok. Kalimat dialognya bagaimana ditulis. Berarti skrip narasinya ditulis. Oke, ada pertanyaan di tugas kelompok? Tidak ya? Jelas? Tugas kelompok? Oke, nggak ada yang komentar berarti jelas. Role play berarti teks naskah ya Pak, bukan video ya Pak? Bukan, teks naskah yang nanti akan kita praktekkan ketika pas tatap muka offline. Jadi kayak susu drama, kayak gitu ya. Nah, bisa nggak dipahami nggak? Kayak drama ya. Oke, ada lagi? Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Itu ketiga tugas itu dikumpulkan bersama berarti nggih diunggah bareng-bareng nggih. Nah, nanti sensi video juga itu, individu juga sama. Jadi ini kerjanya wakil nggak Bu. Tapi nanti sampai besok sampai tanggal apa? Besok nanti malam kerja, besok pagi kerja sampai sore, besok malam kerja upload. Jadi tanggal 9 jam 23.59. Tanggal 10 ya Pak, ngumpulinnya. Nah, tanggal 10 itu nanti kita presentasi ini Bu. Presentasi ini. Basis tugas kelompok atau tugas itu nanti kita presentasikan di tanggal 10. Dan nanti saya tugasnya adalah mengoreksi atau membenarkan. Ya, enggak membenarkan lah, ya mengarahkan saja. Gitu nggih. Kelompok clear ya? Sekarang yang individu. Nah, ini saya stop screen dulu. Karena yang individu ini rodok wakeh. Oke. Pokoknya materi bisa dibaca sendiri. Ya, ini individu Bapak Ibu.
Bisa terlihat ya. Nah, tugas individu ini berkaitan dengan isu tadi, Bu. Jadi panjenengan 11 orang ini harus mengangkat isu-isu aktual yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Ya. Nah, yang kedua, isu itu tidak boleh menghakimi atau menjustifikasi seorang. 3, isu itu harus berkaitan dengan tupoksi kita. Nah, 3 hal ini harus diperhatikan benar. Oke. Yes. Jelas ya? Oke. Sekarang bagaimana kita mau mencarikan isu? Oh ini ya, tentukan indikator nilai dan oke sudah nggak apa-apa sama. Ini hasilnya berarti ya. Ini nanti ditulis di sini ya seperti ini ya. Langsung ke isu saja. Nah, Bapak Ibu, panjenengan nanti harus memperkirakan. Saya yakin jenengan baru 1 bulan di sekolahan atau di kantor atau di KUA. Nah, itu saya yakin belum banyak masalah karena jenengan isi yayo nggih Pak, urung ngerti ana masalah apa kan. Tetapi kemungkinan besar ada yang sudah mendengar gini kantor gini wong ini. Kemungkinan ada yang seperti itu. Nah, tugas panjenengan nanti mengangkat isu itu. Jadi jenengan kok golek 5 isu. Kriterianya piye, Pak? Ini nanti diisi ya di nama peserta dan isi. Isu itu kriterianya harus 1 aktual karena nanti akan kita analisis menggunakan pisau analisis yang namanya APKL, yaitu aktual, problematik, terus kehalayakan dan kelayakan. Apakah isu itu aktual? Aktual itu gini, benar terjadi, saat ini terjadi, atau hanya sebatas kira-kira. Kalau sebatas kira-kira itu berarti tidak aktual. Ya. Kalau aktual itu ya isu yang memang sedang terjadi saat ini. Contoh yang sedang terjadi saat ini apa? Misalnya di sekolahan, panjenengan baru masuk, tapi dengar-dengar minat baca siswa kok rodok rendah. Nah, wah, kenapa ya kok minat baca siswa kok rendah ya? Oke lah, berarti ada sedikit gambaran kasus minat baca siswa sekolah. Tapi yang perlu diingat, jangan menyalahkan siswa karena dia minat bacanya rendah. Nah, masalah ini, isu ini harus kita kembalikan ke kita masing-masing, panjenengan. Kenapa kok siswa iso rendah minat bacanya? Maka hantamannya ke kita, bukan ke siswa ya. Saya harus merubahnya supaya minat baca siswa itu bisa bagus. Nah, itu misalnya aktual. Oh, ini aktual tenan karena memang saat ini anak-anak melorot KB nilainya. Berarti A ini nanti panjenengan kasih skor 5. Maksimal masing-masing A, PKL itu maksimal 5 angkanya. Nah, sing ndokok angka siapa, Pak? Ya panjenengan sendiri. Sing gawe isu siapa, Pak? Ya panjenengan sendiri. Jadi gawe dhewe, dinilai dhewe, dijumlah dhewe, di peringkat dhewe. Tetapi kesendirian kita itu tetap kita harus tanya-tanya dengan teman-teman di sekolahan kita atau di kantor kita. Syukur-syukur iso komunikasi dengan Pak Kepala. Oke? Jadi aktual. Nah, aktual benar-benar terjadi, berarti itu diangkat. Nomor 2, P, problematika. Ya, seberapa masalah itu mendesak untuk cepat diselesaikan. Karena nak orang lek dirampungi, iki iso ngombro-ngombro. Ketika ngombro-ngombro, ketika bermeluas, ini akibatnya instansi kita, sekolah kita yang jadi masalah, kena masalah. Maka problematik ini harus cepat diatasi. Wah, ini problem bener nih. Ini perlu, harus cepat diangkat.
Nah, maka P ini harus dikasih angka 5 maksimal karena memang perlu, karena kalau tidak diatasi akan meluas kemana-mana, berimbas pada instansi sekolahan kita. Nah, terus yang kedua, ketika K, kehalayakan. Kehalayakan itu gini, apakah masalah itu berefek pada umum masyarakat luas, sekolah satu sekolahan, atau hanya pada guru sendiri, atau hanya pada murid sendiri? Kalau hanya pada orang per orang berarti itu tidak halayak. Tapi ketika itu, wah ini imbasnya guru-guru iki. Wah anak guru-guru ini terus dinengke wae, itu kok iso nular. Wah ini harus cepat di. Nah, berarti itu efeknya akan meluas. Maka itu perlu diangkat. Kemudian kelayakan. Nah, ketika wis kelihatan aktual, problematik juga kelihatan, halayaknya juga kelihatan, maka layak untuk diangkat. Layak pun juga nanti akan dikasih skor. Kalau ini nanti A-nya 5, B-nya 5, K-nya 5, L-nya 5, ya tinggal jumlah. Jumlahnya berarti 20. Kan? Peringkatnya nanti kita bandingkan dengan yang 2, 3, 4, 5. Itu masalah 1, A-nya 5, B-nya 5, K-nya 5, L-nya 5. Masalah 2 apa? Sama. Di aktualnya ora, problematik kok ora, halayak ora, layak apa tidak, kasih angka juga. Kasih angka, setelah ini 5 masalah itu, isu itu muncul dan dapat skor semua, jumlah masing-masing itu kemudian diperingkat. Oh, kasus 1 tadi nilainya 20, peringkat 1. Oh, kasus nomor 2 nilainya 15, peringkat 3. Oh, kasus nomor 3 nilainya 19, peringkat 2. Nah, gitu, Ge. Jadi di peringkat, Ge. Dan nak wis di peringkat, ini mendapatkan angka semua, P mendapat angka semua, maka 5 isu itu harus dipres jadikan 3. Kita ambil 3 besar, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kemudian 3 ranking itu kita masukkan ke alat atau pisau analisis yang kedua, yaitu USG. USG masih sama sebetulnya, isu 1, 2, 3. Apakah dari 3 isu itu sing paling urgent? Nah, paling urgent itu apa? Seberapa mendesaknya, seberapa gawatnya masalah itu, seberapa pentingnya masalah itu jika tidak diatasi. Maka dikasih urgensi, kasih 5. Nah, serius, seberapa seriusnya masalah itu jika tidak diatasi. Maka serius dikasih angka 5 atau 4 atau berapa terserah. Nih. Growth-nya atau seberapa besar potensi berkembangnya. Wala ini nak dinengkowe kita ora bakal berkembang, ya dikai angka 3 atau berapa 2. Jenengan yang bisa memperkira-kira. Tetapi perkiraan panjenengan itu harus diidentifikasi dengan urgensitas tadi. Seberapa pentingnya, seberapa serius dampaknya, seberapa bisa cepat meluasnya. Ini panjenengan analisis pakai itu, walaupun secara gerambiangan nggak masalah. Tapi iso membedakan antara isu 1, isu kedua, dan isu ketiga. Antara 3 isu itu yang paling urgent yang mana, yang paling penting harus cepat diselesaikan yang mana. Itulah yang jadi prioritas. Maka setelah ketemu ini jumlahnya berapa, di ranking, maka ranking 1 itulah yang akan di kesimpulannya ini perlu diselesaikan adalah isu yang nomor berapa ditulis. Isu nomor berapa, nomor 1 tentang apa. Dan wis ditulis itu, maka di sini harus dilanjutkan dengan pisau analisis ketiga, yaitu namanya wishbone atau analisis dengan menggunakan ikan, diagram ikan. Nah, di kepala ikan ini segitiga ini adalah kepala ikan, core issue. Core issue itu dapat dari sini, dari ranking USG tadi, Pak. Oke. Jadi core issue itu ngopi saja dari sini, di copy ranking 1-nya mana, di copy masukkan sini. Iya, masukkan core issue ini. Nah, tinggal copy pasti. Orang copy paste tapi copy pasti.
pasti kopi. Kemudian kenapa core issue itu bisa muncul? Apa penyebabnya? Di sini ada 4 unsur penyebab core issue itu muncul. Ini sing paling sederhana Bapak Ibu. Ada 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kita ambilkan yang 4 saja. Satu unsur unsur wongi. Nah, ketika di sini tadi dampak apa? Isu apa tadi yang pertama tadi? Minat baca ya. Misalnya Minat baca. minat baca rendah ya. Minat baca rendah. Kenapa kok bisa rendah minat baca anak di sini? Faktor penyebabnya apa? Bukan anaknya yang rendah minat bacanya itu harus diangkat, tidak. Tapi kenapa kok iso rendah? Kita kembalikan ke kita. Satu, apakah guru-gurune itu ora do gelem mengembangkan diri, belajar terus, atau padahal guru-gurune menurut perhitungan sarjana kabeh, nom-nom kabeh, kreatif kabeh ketoke, tapi kok kenyataannya kok ora iso meningkatkan motivasi belajar. Kenapa? Oh, mungkin guru-guru yang ada di sini, atau jangan guru-guru lah, tenaga yang ada di sini kurang mau mengembangkan diri, atau mungkin instansi sekolahan kurang memberikan fasilitas atau belum memberikan fasilitas pengembangan kompetensi pada guru-guru. Misalnya kurangnya keterampilan guru dalam mengikuti pelatihan, pengembangan metodologi pembelajaran. Nah, ini di sini. Berarti ini kepada guru secara umum, tidak mengatakan guru iki iso jangan dipelinteng. Tidak boleh ya. Nah, ini secara umum. Kemudian materialnya apa? Kenapa? Padahal gurunya kok ini. Ya, mungkin materialnya kurang, misalnya kurangnya fasilitas alat peraga, minimnya LKS, minimnya buku bergambar, minimnya terserah lah gitulah. Kurangnya tidak tertatanya perpustakaan, kurang menariknya, silakan. Itu material-material yang menyebabkan motivasi belajar anak itu rendah. Karena kalau materinya bagus, wah ini sudah ada gambar apa namanya, yang ada gambar berwarna-warni itu loh, terus bawahnya ada tulisannya, padahal itu sudah bagus, tapi ternyata gurunya orang iso menggunakan, bisa saja. Nah itu. Terus yang kedua metodologinya benar. Misalnya banyak guru yang kurang bisa memahami metodologi, kurang variasinya dalam menggunakan metodologi pembelajaran. Milunya apa? Lingkungannya guru di sini itu kurang membiasakan diskusi. Guru di sini misalnya lebih mementingkan individualis atau apalah terserah. Tapi yang penting kita tidak menjustifikasi orang per orang gitu nggih. Nah, bisa diterima nih. Kenapa muncul core issue ini? Sebabnya adalah di sini material, metode dan milieu. Di sini adalah sebab-sebab panjenengan kene kok mengidentifikasi. Setelah di sini muncul isu kaya ngene iki, kira-kira penyebab dari wong iki apa? Penyebab dari materialnya itu apa? Penyebab dari metodologinya itu apa? Penyebab dari lingkungannya itu apa? Nah itu kita kita teliti satu-satu. Bisa diterima dari respon ini? Bisa ya? Nah setelah ini jadi, makanya jangan melihat ABC yang dikurungi ini. Ini nggak ada masalah. Nah, itu hanya keterkaitan saja lah. Misalnya gurune ini kok kurang mau mengembangkan diri dengan misalnya membiasakan belajar, diskusi, materialnya apa ya tidak akan bisa tertangani dengan baik. Metodologi baik tapi gurunya rada keset ya ora bakal dah. Iya gitu loh. Hanya itu aja. Jadi nggak ada ngaruhnya. Oke, kita lanjut. Setelah ini terisi Bapak Ibu, metode material terisi, maka panjenengan lanjutkan. Nah, gagasan ide penyelesaian masalah. Jenengan kene mau ono masalah kok gurune itu tidak membiasakan diri dengan apa namanya?
peningkatan kompetensi, atau mungkin sekolahan tidak pernah mengadakan pengiriman guru untuk belajar diklat. Nah, di sini ketika panjenengan membahas tentang isu peningkatan motivasi baca anak, maka di kegiatan ini harus konsisten. Nah, ini dengan tulis kalimat positif. Yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram adalah apa? Harus misalnya mengirim guru-guru untuk mengikuti peningkatan kompetensi dengan diklat misalnya. Nah, gagasannya apa? Ketika panjenengan mau meningkatkan kompetensi guru itu, ya apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru yang dilakukan apa? Pertama, harus mencari informasi berkaitan dengan siapa yang melaksanakan diklat kan gitu. Berarti mencari kegiatan, informasi kegiatan. Nomor loro apa? Rapat penentuan pengiriman. Telu apa, 4 apa, 5 apa, sampai pada 5 terakhir itu adalah evaluasi dan monitoring dari kegiatan ini. Nah, dari masing-masing gagasan kegiatan. Jadi gini, gampangnya ini Pak. Jenengan sudah menemukan masalah di atas tadi kan? Terus kira-kira apa sing arep dilakoni untuk menyelesaikan masalah itu? Jenengan pengen menikahkan anaknya, jelas. Terus apa sing arep dilakoni? Ini rinci di sini. Apa sing arep dilakoni? Aku kudu ngumpulke keluarga. Bareng ngumpulke keluarga apa? Aku kudu rapat ngumpulke panitia. Bareng ngumpul ke panitia apa? Aku kudu sebetulnya keluarganya mempersiapkan dana dulu lah misalnya kayak gitu. Sampai pada aku harus melakukan evaluasi terakhir. Dievaluasi apa ya? Nah, di dalam kegiatan awal mempersiapkan biaya, apa yang akan dilakukan di sini langkah-langkahnya? Ya, mulai nabung dari awal. Bernabung apa? Mungkin jual apa, mungkin pinjam apa. Itu langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan ini. Itu mempersiapkan biaya. Oke. Setelah mempersiapkan biaya apa? Saya harus mengumpulkan keluarga. Nah, gagasan kegiatan mau mengumpulkan keluarga itu apa yang dilakukan? Gawe undangan. Ngirim ke undangan masing-masing alamat. Ketiga baru langsung kumpul keluarga. Tetapi di akhir dari kalimat langkah-langkah atau kalimat kegiatan ini harus dikasih ini Bapak Ibu. Terakhir dari core isu itu tadi apa? Meningkatkan minat baca siswa. Nah, karena tadi sini tuh mau menikah, berarti apa? Kegiatan mempersiapkan biaya dalam rangka persiapan pernikahan. Bisa diterima? Nah, langkahnya apa? Menabung untuk persiapan nikah. Ya kan? Masih kurang jual tanah untuk persiapan nikah. 3, kurang utang untuk persiapan nikah. Misalnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua persiapan. Jadi mengumpulkan panitia atau membentuk panitia. Kegiatan yang kedua adalah membentuk panitia. Apa yang dilakukan dalam membentuk panitia? Membuat undangan pertemuan panitia. Nah, di sini ditambah membentuk panitia. Panitia apa? Di atas tadi panitia persiapan pernikahan. Nah, berarti kegiatan ini terus matching konsisten. Langkah-langkahnya apa? Membuat undangan persiapan panitia nikah. Terus mendistribusikan undangan panitia nikah. Terus melakukan rapat pembentukan panitia nikah. Berarti kata nikah ki main terus. Nah, kene mau turunnya minat baca siswa, ya kegiatan opo untuk mengantisipasi turunnya minat baca siswa tadi. Nah, nomor 3. Baru membentuk panitia apa? Nah, persiapan rapat panitia. Kemudian melakukan rapat panitia.
melakukan rapat, kita tadi kan persiapan rapat. Ini melakukan rapat panitia persiapan nikah. Apa sing dilakukan? Berarti isi dari rapat itu pembukaan dalam rapat. Terus diskusi dalam rapat, penutup dalam rapat. Nah, ada gambaran nggak langkah-langkah dan gagasan? Jadi gagasan kegiatan itu yang akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tadi. Oke, nah langkah-langkah yang dilakukan di sini adalah langkah-langkah dari kegiatan gagasan ini. Tetapi ini kegiatan ini ada kaitannya dengan core isu tadi. Oke, terakhir. Nah, ini terakhir. Bapak Ibu, setelah itu tadi diselesaikan, maka yang selanjutnya adalah kita membuat rencana aksi bela negara. Tadi saya sampaikan ada 5 nilai bela negara kan? Ya, yang merah-merah tadi. Nah, ambil di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setia dan Pancasila kan nilainya sudah muncul. Indikator ini jenengan ambil salah satu dari ABCDE. ABCDE itu. Misalnya cinta tanah air, jenengan mau ambil apa? Dari ABCDE. Oh, ambil E, 1. Nah, jika diambil 1, maka implementasi aksi penyelesaian masalahnya apa? Contoh misalnya, saya tadi sudah membuat, coba sebentar, tak carikan. Pas nggak apa-apa lah, tapi ada gambaran. Misalnya setia dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah ini 3, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang diambil apa? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita ambil dari ABCD, ambil 1 saja. Kemudian implementasinya apa? Untuk mengamalkan Pancasila, mengayomi masyarakat yang lemah, berorientasi dengan pelayanan. Artinya tidak membeda-bedakan antara A dan B. Berarti pelayanan itu orientasi utama. Bahwa Kristen, Hindu, Buddha, kalau meminta untuk dilayani, ya kita layani. Ini adalah salah satu implementasi dari indikator mengamalkan nilai Pancasila. Dari nilai-nilai bela negara, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi indikator itu tinggal copy pasti, ambil salah satu di indikator nilai-nilai bangsa bela negara tadi, implementasinya itu jenengan tulis eksekusi aksi yang nyata dengan dilakukan di lingkungan panjenengan yang menggambarkan indikator itu. Oke, ada pertanyaan? Sudah selesai? Maka benar. Monggo, ada pertanyaan nggak? Bapak, boleh dijelasin lagi nggak ya? Saya masih rada bingung yang mana? rencana aksi bela negara. Oke, perhatikan ke. Gagasan ide pemecahan masalah. Ini masalahnya masalah tadi ya. Tadi masalah persiapan pernikahan, misalnya ya. Atau tadi apa? Isunya itu menurunnya minat baca siswa. Berarti sini tulis masalah menurunnya minat baca siswa. Nah, di core isu tadi, ya core isu tadi kan ada nilai-nilai bela negaranya, ya kan? Ya, dengan ambil salah satu dari indikator bela negara. Intinya gini Bapak Ibu, panjenengan itu wajib membuktikan diri dengan aksi, ya, dengan perilaku di lapangan yang menggambarkan nilai bela negara. Baik itu cinta tanah air, baik itu sadar berbangsa dan bernegara, atau setia pada Pancasila dan ideologi sebagai ideologi negara. Kemudian ambil satu indikator saja yang menggambarkan perilaku panjenengan tadi. Ini deh. Jadi ini cinta tanah air, indikatornya cinta tanah air, implementasinya juga cinta tanah air. Contoh misalnya cinta tanah air dengan indikatornya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
memberikan kontribusi pada perkembangan bangsa dan negara. Implementasinya apa? Kontribusi perkembangan pada negara, yaitu satu, mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku, mengajar sesuai dengan materi, mengajar sesuai dengan jadwal mengajar dengan sungguh-sungguh, atau memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa dengan baik. Itu kalau sing guru. Kalau sing penyuluh, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan baik. Ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, golongan. Nah, ini corok cinta tanah air, atau memberikan apalah terserah. Nah, artinya satu baris ini selalu berkaitan. Oke. Tapi ini yang implementasi ini adalah aksi panjenengan benar, realnya apa yang akan panjenengan lakukan. Walaupun masih sebatas kalimat. Gitu Bu nggih. Bisa dipahami? Bisa Bapak, tapi maksudnya apakah itu dihubungkan dengan yang tadi misalnya kita kan Core issue. permasalahannya, nggih. Iya. Cuma core issue tadi, ya ketika panjenengan mau memberikan jadi guru kan, nah, masalahnya jadi guru. Ketika panjenengan jadi guru, otomatis perilaku yang panjenengan lakukan kan perguruan kan, perguruan kan di lingkungan sekolahan kan. Kalaupun tidak mesti berkaitan langsung dengan isu, tapi ada kontribusi terhadap pembelajaran yang panjenengan lakukan. Itu makanya tetap harus ada hubungannya. Ojo ngasih jenengan guru cinta tanah air tapi urusannya penghulu kan nggak bisa, gitu loh. Itu nggih. Nggih. Bisa diterima? Nggih, berarti intinya tidak harus sesuai dengan core isunya tapi sesuai dengan tupoksi gitu nggih, Pak. Iya, core isu itu kan otomatis kan mengikuti tupoksi Nggih, panjenengan. nggih. Iya. Maksudnya tadi isu minat baca gitu. Ya kalimatnya tidak mesti. Nah, kalimatnya tidak mesti, tetapi kita melihatnya pada nilai bela negaranya saja. Nggih. Tapi misalnya nikah, yo ora kudu nek kene ana kalian kata nikahe. Misalnya minat belajar baca siswa, ya kene tidak harus memunculkan minat belajar baca siswa. Tapi tidak keluar dari tupoksi panjenengan gitu. Nggih. Oke, bisa diterima? Nggih, matur nuwun. Ada lagi? Ada minimal enggak Pak itu Pak? Berapa? Apanya? Yang implementasi itu ada minimal jumlahnya enggak? Oh enggak. Oh, usah. Yang minimal jumlahnya yang atas tadi. Nah, ini. Langkah-langkah kegiatan ini minimal 3. Misalnya jenengan tadi mau mengumpul atau mempersiapkan biaya untuk nikah. Iya kan? Berarti langkah-langkah yang jenengan lakukan apa untuk mempersiapkan biaya itu? Kan mesti kan nabung untuk nikah. Ya kan? Nah, nabung apa? Misalnya kerja keras untuk nikah. Berhemat untuk nikah. Nah, itu ada 3. Nah, langkah-langkah ini ya usahakan bisa sekuennya bisa bagus. Tapi kalau enggak ya yang penting apa yang bakal tak lakoni. Nah, gitu. Bisa diterima nggih? Nah, ini kalau 2 atau 1 saya suruh ngisi lagi. Minimal 3. Oke. Nah, termasuk ini tadi. Nah, ini tadi usahakan jangan hanya 1. Ya kan? Usahakan jangan hanya 1. Mainnya gurune iki ora do sregep maca misalnya, jangan hanya 1 tok lah. Minimal 2, 3 lah ya. Dicarikan sing paling spesifik apa. Itu bisa diterima? Mudeng apa mubeng? Lumayan mubeng. Tapi kayaknya kalimat saya wis tak gawe sing paling sederhana iki. Iya, mungkin kalau masih seperti masih meraba-raba isunya ya Pak, sambil berjalan mungkin nanti bisa Makanya tanya-tanya. gini, jenengan yo ambek takon-takon karo koncone lah. Nah, itu komunikasi penting sekali dengan mentor dan teman-teman sekerja. Jangan meninggalkan itu. Nggih, untuk mengangkat isu tadi. 5 isu lho ya. Bapak berarti untuk isu tidak melulu di siswa nggih?
Enggak, jangan. Yo, banyak sekali misalnya tentang kearsipan biasanya kan apa ono wali murid ijazah atau apa hilang terus butuh nilai atau butuh arsip ijazah fotokopinan. Nah, itu mencari dokumen kok angel men. Nah, jangan konsentrasi pada bagaimana membuat bank data. Boleh saja, tapi fokusnya tetap di mana di sekolahan tadi, nggak keluar dari sekolahan. Boleh. Tetapi ketika bank data itu biasanya kalau guru, nah MTS itu ono administrasi sendiri ya. MTS ada administrasi sendiri nggak? Atau guru juga melu ngurusi kok ngono kuwi? TU, Pak. Oh, TU. Bagian TU, Pak. Nah, kalau bagian TU berarti tugas pancingan bukan itu. Tugas pancingan ya urusannya mengajar-mengajar. Ya, RPP dan sebagainya, Iya, Pak. metodologi penggunaan metodologi, pemanfaatan IT, ya itu jadi malah gampang itu, Pak. Kan ono sing rada alergi dengan IT kan. Nah, bagaimana bisa? Itu banyak sebetulnya kalau guru malahan kompleks. Kalau sering buat PTK itu masalah akeh wi. Berarti kalau saya kan guru biologi bisa termasuk kayak penggunaan alat-alat di laboratorium gitu nih, Pak. Yes, boleh. Tidak harus spesifik pada biologinya. Tapi pembelajarannya boleh, nggak apa-apa. Yang penting tadi konsisten. Apa yang menjadi core issue itu di dalam langkah-langkah kegiatan harus terlalu muncul. Ya, no kene ngurusin biologi tekan ngisor malah urusannya fisika kan nggak bagus. Oke, gitu nggih. Oke, ada lagi 4 menit lagi. Oke, cukup. Saya kira ini sudah cukup. Dan ini terlalu singkat banget. Oke lah. Jadi gini Bapak Ibu sekali lagi, saya hanya mengantarkan ini karena ini nanti akan dibawa sampai akhir kegiatan ini. Jadi nanti jenengan ujiannya ya ujian iki, pembimbingannya ya pembimbingan iki. Jadi nanti ketika mengangkat isu, jadi core isu, itu usahakan yang benar-benar dikomunikasikan dengan mentor atau kepala. Jangan berjalan sendiri. Nanti kalau berjalan sendiri sampai kepleset kok terus rodok menghakimi kepala, jenengan iso ditutuk. Nah, gitu nggih. Oke. 1. Kemudian materi, saya yakin materi nanti akan ada sesi-sesi, tetapi kalau tidak ada, ya jenengan harus belajar sendiri. Nggih, karena waktunya berbeda dengan tatap muka klasikal, Bu. Kalau ini kan repot. Arek gaya ngene ya ora iso, arek nambah ngene ya bingung, dibatasi waktu. Susah sekali. Makanya pertemuan semacam ini kurang maksimal. Nah, itu menuntut untuk panjenengan selalu membuka modul. Atau mungkin kelompok diskusi WA itu dengan manfaatkan untuk ngomong-ngomong. Saya yakin panjenengan sudah dapat surat tugas untuk ikut ini kan? Dan tidak kerja kan? Kerja, mulang. Kan enggak kan? Sedang libur, Pak. Sedang libur. Nah, ini bisa konsentrasi. Kerja, Pak. Kerja, sama saya kerja kuwi. Ya masih bantu-bantu Pak, kasihan Pak ya, kalau artinya bantu-bantu itu ya wajar lah, nggak apa-apa. Tapi nak jenengan klasikal tatap muka di kantor ini jangan nggak akan bisa kerja. Fokus. Nah, salahnya di virtual ya kayak gini, disambi-sambi. Ya, makanya yo dengan waktu yang sangat terbatas, dengan sambian-sambian itu, saya harapkan waktu yang sudah ditetapkan dipenuhi supaya jenengan tidak terganjal gitu nggih. Saya nggak mau kelompok ini ada yang ketinggalan. Jadi mlebune 11 ya metune kudu 11. Maka saya ikut bertanggung jawab untuk ikut bareng-bareng membimbingnya. Itu nggih. Makanya jangan segan-segan, nggak usah reko-reko, ngomong takon gitu aja nggak apa-apa. Yang penting harus tahu waktu. Itu nggih. Mohon maaf Bapak. Priwon. Izin bertanya, tadi yang minimal 3 itu langkah-langkahnya atau gagasan kegiatannya nggih? Sebentar. Oke. Ya, ulangi sebentar. Ya, baik. Yang tadi minimal 3 itu langkah-langkahnya pergagasan kegiatan atau gagasan kegiatannya nggih? Oh, yang ini? Nggih.
yang minimal 3 ini langkah-langkah kegiatannya. Kalau gagasan kegiatannya 5. Oh, Tambah baik akeh Pak, toh. terima kasih. Untuk sampai pada nikah itu kan tidak hanya kumpul-kumpul ke panitia dok kan? Aduh. Logika, ayo. Untuk Ya, sampai pada kegiatan nikah kan orang guru persiapannya kan macam-macam lah Bu. Nah, kira-kira. persiapannya ditulis hiro lupa. Kok terakhir itu bar mantu bar itu biasanya ono pembubaran evaluasi pura. Nggih. Nah, itu kok kayak angka 5. Saiki nalarnya gampang gak itu? Nah, sekarang dirubah no, masalahnya panjenengan. Saya tidak mau tahu ada kalimat angel, ojo muni angel, iso, yakin bisa, pasti bisa. Kesempatan tidak datang 2 kali. Oke? Bapak mau tanya? Ya. Nggih. Berarti tadi kan Bapak ngendika isu ini akan dibawa sampai akhir nggih. Berarti apakah ini juga nanti untuk aktualisasi? Betul. Kalau nanti diterima oleh mentor panjenengan dan nanti di agenda 2. Makanya ketika ini panjenengan sudah fikkan, itu di agenda 2, agenda 3, agenda 4 itu tinggal mengembangkan ini. Makanya jangan sampai isu itu nak iso ya kalau bisa, isu ini tidak berhenti di agenda 1 saja. Jadi nok kene kuwi kerja tenanan, ngono kono mulai anyar meneh kan repot. Oh, nggih, nggih. Gitu makanya di sini jenengan untuk menganalisis ini tadi yang isu pakai APKL ini kudu komunikasi karo konco-konco sama mentornya biar ini bisa dipakai sampai akhir. Tapi nak jenengan ngadeg dhewe kok kepalane tersinggung ora iso coret. Ya, padahal no angkatan 2 wis dikoreksi wis dianu ternyata enggak. Jadi kan eman-eman loh. Baleni meneh saka awal meneh analisis meneh. Makanya harapan saya sekali kerja ini kalaupun nanti ada perbaikan tambahan kan sedikit. Tapi masalahnya isu-isunya itu kan masih tetap enak gitu loh. Maksud saya seperti itu. Tapi ketika itu nanti tidak dipakai sampai akhir bisa saja terjadi. Makanya kan ini mungkin nanti yang pembimbingan siapa? Bukan saya ya. Sampai pembimbingan habituasi bukan saya. Bukan kayaknya. Kemarin Pak Darwianto napa nggih? Berarti Pak Darwi. Bisa saja yang saya sampaikan di sini nanti Pak Darwi nggak pas. Tapi minimal panjenengan sudah ada gambaran gitu loh. Oke. Kalau yang di kelompok 5 tadi, kelompok 3 itu memang saya. Jadi saya dari awal ini akan saya dampingi terus. Kalau ini kan jenengan kan selesai nih, sudah selesai kan. Nah, makanya harapan saya panjenengan nanti sering komunikasi sama teman-teman dan mentor. Ya nanti sama saya nggak apa-apa, tapi kan kemungkinan tidak seinten dengan kelompok saya tadi gitu loh. Oke. Bisa diterima nggih? Nggih, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi kalau sudah tidak kita tutup. Pak, Ya. mau Ada lagi, bertanya. Pak. Monggo. Iya, ini untuk tugas individu juga ada yang buat learning journal agenda 1 ini yang menceritakan pengalaman kognitif maupun afektif pribadi ini, Pak. ya. Ya tulis aja lah. Itu rekam kegiatan sudah. Jadi nanti panjenengan apa aktivitas panjenengan, terus misalnya selama mengikuti sinkronus itu bagaimana. Nah, itu ditulis saja sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi corone cerita apa ya? Ya selama mengikuti kegiatan ini lah gitu kayak gitulah. Ya, sinkronus awal. Ini misalnya ini sampai besok agenda 1 apa yang jenengan rasakan. Wah, melu Pak Malik itu ora patek manis. Nah, misalnya ditulis saja. Misalnya seperti itu. Jadi pengalaman, pengetahuannya bagaimana, sikapnya bagaimana pada kegiatan sinkronus atau asinkronus ya silakan. Jadi pada kegiatan ini atau nanti mungkin wah, saya itu susah ketika asinkronus, ketika belajar mandiri. Pas internet ora ono, ngakses angel, bisa ditulis saja itu pengalaman itu. Jadi kayak refleksi apa ya?
kegiatan kita. Itu nggih. Tapi Oke. yang di-upload rekaman suara gitu kan ya, Pak? Ya. Ya, oke. Boleh. Ini apa ini? Buat learning journal, agenda 1 ceritakan pengalaman. Ya, dalam bentuk rekaman suara. Bolehlah. Ya, maksimal segini. Jadi menceritakan pengalamannya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Bapak, untuk besok Terakhir pagi, ya. terakhir Pak, untuk besok pagi, apakah ada tugas lain lagi atau memang untuk mengerjakan ini? Ya ini tugasnya gede kita. Jadi tugas mandiri mono piro 1 APKL, USG, Fishbone, terus rencana kegiatan, terus bela negara, bener ya? Terus nggawe jurnal tadi, itu pribadi, individu. Terus kelompok nggawe potongan video dikumpulkan jadi satu, membuat kalimat afirmasi atau apa namanya? Ya pokoknya kalimat afirmasi. Kemudian membuat yel-yel, lagu kelas. Hanya itu toh ya. Sama role play. Oh ya, role play, ya benar, role play. Membuat role play atau apa namanya? Drama ya. Itu 4 berarti ya. Banyak berarti Bu. Ya harus selesai Bang, ya tugasnya panjenengan harus itu. Mau tidak mau ya harus mau, orang mau ya bahaya. Enggak, tapi saya yakin ketika ada kemuan pasti ada jalan. Tapi nanti jenengan sudah kelentuk di tengah jalan, ya wassalam. Gitu. Makanya di apa namanya di tempat mana ya? Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, gitu nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup nggih. Saya belum sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita, ringan di dalam melaksanakan tugas, sehingga nanti akhir kegiatan bisa selesai dengan memuaskan semuanya. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Saya kembalikan ke Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Anang. Halo panitia. Ada Mas Anang. Monggo Mas Anang. Oke, terima kasih Pak Maliki yang telah memberikan materinya, nanti terpesona ini. Saya tak sholat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk besok nggak ada Zoom, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan narasumber, Bapak Ibu. Jangan lupa absen juga di BLC. Baik Bapak, terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Mungkin dari Bu Elsi ada tambahan? Belum ada Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.